Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini dengan materi menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah dulu agar apa yang kita pelajari nanti bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Muatan pelajaran kali ini dengan kompetensi dasar 3.3 menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Sedangkan indikatornya adalah siswa mampu menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu dengan benar. Nah, kalau pertemuan kemarin kita telah mempelajari bagaimana cara mengubah pecahan, mengubah berbagai bentuk pecahan ke pecahan yang lain, mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Kali ini kita menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Cara menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu dengan cara mengalihkan pecahan tersebut dengan bilangan atau kuantitas tertentu. Nah, coba kita bahas contohnya sekarang. Ini contoh 1. Rana mempunyai 12 apel. Sebanyak 1/4 bagian apelnya diberikan kepada Rini. Berapa banyak apel yang diberikan kepada Rini dan berapa apel yang tersisa? Nah, bagaimana caranya? Coba kita bahas. Cara yang pertama adalah ini ya, tadi Rana apelnya berapa? 12. Sebanyak berapa yang diberikan kepada Rini? 1/4 bagian, bukan 1/4 apel tapi 1/4 bagian apelnya ya. 1/4 bagian dari apel itu diberikan kepada Rini. Padahal apelnya jumlahnya berapa? 12. Nah, cara yang pertama ini kita menggambar sebanyak 12 apel. Nah, nanti kita menggambar 12 apel. Kemudian kita bagi 4. Penyebutnya berapa? Penyebutnya 4. Maka apel 12 itu kita kotak-kotak menjadi 4. Berarti 1/4 ditambah 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 berarti 1 bagian. Ini 12 ini adalah 1 bagian. Nanti yang diberikan kepada Rini berapa? 1/4 bagian. Nah, ini sudah kita bisa menghitung 1/4 bagian dari 12 itu berapa? 1, 2, 3. Berarti apel yang diberikan kepada Rini adalah 3 buah apel. Ini cara yang pertama, bila bilangannya hanya sedikit. Jadi kita bisa menggambar. Tapi kalau bilangannya banyak, nanti dengan cara yang kedua. Ya. Kemudian ada pertanyaan yang kedua yang belum kita jawab. Tadi pertanyaannya kan 2. Apel yang diberikan Rini berapa? Sisa apel Rana berapa? Nah, sekarang kita menghitung sisa apel Rana. Perhatikan, tadi 12. 1/4 bagian itu 12. Nah, sisanya berarti 12 dikurangi 3. Tinggal menghitung. 3 tambah 3 tambah 3 atau 1/4 banyaknya 3 kali atau 3/4. Berapa jumlahnya semua? Sudah kalian hitung? Iya, 9.
Jadi sisa apel yang dimiliki Rana setelah diberikan kepada Rini adalah 9 buah apel. Paham nggih? Oke, kita lanjutkan dengan cara yang kedua. Kita menghitung dengan cara yang kedua, yaitu mengalihkan pecahan tersebut dengan bilangan atau kuantitas tertentu. Mungkin ini akan lebih mudah bila kuantitas yang kita hitung itu lebih banyak. Nah, ini contohnya tadi, Rana mempunyai 12 apel. Sebanyak 1/4 bagian apelnya diberikan kepada Rini. Oke, pertanyaannya tadi, berapa apel yang diberikan kepada Rini? Kita sesuai cara mengalihkan pecahan dengan kuantitas atau bilangan. Pecahannya berapa? 1/4. Kuantitasnya atau bilangannya berapa? 12. Nah, kita kalikan 1/4 kali 12. Oke, 1 pembilang kalikan 12. 1 kali 12, 12. Penyebutnya 4 ya. Jadi hasilnya adalah 12/4. Karena masih banyak pembilangnya, berarti ini lebih dari 1, sehingga harus kita bagi. 12 dibagi 4. Berapa anak-anak? Iya, 3. Jadi apel yang diberikan kepada Rini ada 3 buah apel. Sekarang pertanyaan yang kedua. Berapa banyak sisa apel yang masih dimiliki Rana? Oke, tadi semua apel 12. Dikurangi 3 yang diberikan kepada Rini. 12 dikurangi 3, berapa anak-anak? 9. Oke, bisa ya? Jadi, banyak apel yang diberikan kepada Rini adalah 3 buah apel. Dan apel yang tersisa terdapat 9 buah apel. Itu contoh yang pertama. Sekarang kita coba contoh yang kedua. Selain nanti kalian membahas, mengerjakan di papan tulis. Contoh yang kedua. Berapa banyak gelas 1/3 bagian dari 4 lusin gelas? Nah, perhatikan. 1/3 dari 4 lusin. Yang ditanyakan adalah berapa banyak, berapa buah gelasnya. Berarti harus mencari 1 lusin itu berapa buah 4 lusin itu berapa gelas gitu ya. Kalau 1 lusin itu berapa anak-anak? 12 kan? 1 lusin sama dengan 12 buah. Maka 4 lusin berarti 4 dikalikan 12. Berapa hasilnya? Iya, 48 gelas. Ini langkah yang pertama. Karena ini lusin, pertanyaannya adalah berapa banyak gelas, maka harus dikalikan 1 lusin itu berapa buah. Oke, sudah ketemu 48 gelas. Sekarang yang ditanyakan adalah 1/3 bagian dari 48. Tadi caranya adalah pecahan dikalikan kuantitas atau bilangannya. Ya, kalau bagian dari itu dikalikan. Maka 1/3 kali 48. Oke, 1 kali 48 berapa? 48/3 atau dibagi 3. Oke, 48 dibagi 3 berapa anak-anak? Kalian boleh, kalau sudah bisa tanpa menghitung secara susun boleh langsung. Kalau tidak bisa boleh secara susun. 48 dibagi 3 ada yang tahu? Iya betul, 16. Ya. Jadi 1/3 bagian dari 4 lusin gelas adalah 16 gelas.
Paham anak-anak? Iya, sekali lagi caranya adalah pecahan. Kalau mencari suatu kuantitas, maka pecahan dikalikan dengan apa? Kuantitas atau bilangannya. Nah, kenapa ini tadi harus dikalikan 12? Karena yang ditanyakan banyak buahnya, sedangkan yang diketahui adalah masih lusin. Oke, kita bahas soal berikutnya. Anak-anak, mari kita membahas contoh yang lain tentang menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Contohnya, Andi memiliki 35 kelereng. Kemudian Andi memberikan 2/7 bagian dari kelerengnya kepada Ari. Berapa butir sisa kelereng Andi sekarang? Perhatikan, Andi memiliki 35 kelereng. Yang diberikan kepada Ari adalah 2/7. Ini diberikan kepada Ari. Yang ditanyakan apa? Ditanyakan adalah sisa. Sisanya berapa? Oke. Walaupun yang ditanyakan sisa, tapi kita harus mencari dulu, langkahnya mencari yang diberikan kepada Ari. Tadi caranya sudah tahu ya. Caranya adalah mengalihkan pecahan dengan kuantitas. Ini pecahannya 2/7, kuantitasnya 35. Oke, 2/7 kali 35. Tadi cara yang nanti ada 2 cara, boleh. Ini cara yang pertama, 2 kali 35 berapa? 70 dibagi 7. Nah, ini 7 dibagi 7, 1 ada 01, hasilnya berapa? 10. Ini 10 ini yang diberikan kepada Ari ya. Ya, yang diberikan kepada Ari ini adalah 10 kelereng. Coba kita menghitung dengan cara yang kedua dulu, tidak mencari sisa. 2/7 kali 35. Kalian boleh dengan cara mencoret-coret. Kalau ini tadi pembilang kali bilangan bulat dulu. Sekarang kita coret dulu. Kalau masih bisa disederhanakan. Perhatikan. 7 dengan 35 kita coret. 35 dibagi 7 bisa. Dapat berapa? 5. 7 dibagi 7, 1. Berarti habis 2 kali 5, 10. 1, ini per 1. 10 per 1 itu adalah 10. Sama kan caranya? Hanya yang satu tadi, pembilang kali bilangan bulat. Tapi yang ini dicoret-coret dulu. Dibagi dulu, baru dikalikan. Sama saja. Mana yang kalian merasa lebih mudah, itu kerjakan. Nah, 10 butir kelereng ini yang diberikan kepada Ari. Sekarang yang ditanyakan apa? Sisa. Sisanya sama dengan berapa butir semua kelereng? 35. Dikurangi yang diberikan Ari berapa? 10 kelereng. Jadi 35 dikurangi 10 adalah 25 kelereng. Ini ya, sisanya adalah 25 kelereng. Oke, kita cari satu contoh lagi. Sekarang soal selanjutnya. Di kelas 6 terdapat 40 siswa. Saat ulangan matematika, sebanyak 4 siswa mendapat nilai di atas 80. Berapa persen siswa yang mendapat nilai di atas 80? Oke. Siswa semua berapa? Semua adalah 40 siswa. Kemudian yang mendapat nilai 80 adalah 4 siswa. Apa ini tadi yang diketahui? Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah berapa persen siswa yang mendapat
mendapat nilai di atas 80. Yang ditanyakan adalah persen. Oke, sekarang siswa yang semua siswa berapa? Berarti keseluruhan berapa? 40. Yang ditanyakan adalah 4 siswa ini loh, berapa persen? Maka pembilangnya yang ditanyakan ditaruh di pembilang. 4 siswa yang ditanyakan adalah 4 siswa ini berapa persennya dari keseluruhan ya. Ini per 40. Kenapa per 40? Karena semua siswa banyaknya adalah 40. Kalikan dengan 100%. Oke. Boleh kalian coret-coret atau dikalikan dulu baru dibagi 40 ya. Kalau dikalikan dulu, oke. 4 kali 100, 400. Ini 400% per 40. Oke. Boleh coret 01. Sekarang 40 dibagi 4. 4 dibagi 4, 1. Ada 01, 10. Hasilnya adalah 10%. Jadi, yang mendapat nilai di atas 80 adalah 10%. Oke, seandainya kalian dengan cara yang kedua, misalkan begini. 4/40 kali 100%. Ini kalian coret-coret seperti tadi. Dibagi berapa kira-kira? Dibagi 20. Dapat berapa ini? 5. Dibagi 20 dapat berapa? 2. Oke, sekarang 4 kali 5 berapa? 20 per 2. 20 per 2, 20 dibagi 2, bagi 2, 1, ada 01. 10% sama saja. Mana yang menurut kalian mudah, itu kerjakan ya. Jadi, siswa yang mendapat nilai di atas 80 adalah 10%. Ya? Paham ya? Oke. Anak-anak, materi kali ini kita cukupi sekian. Semoga kalian paham, banyak-banyaklah berlatih dari buku ya. Cara menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Tadi dengan cara apa? Iya, mengalihkan pecahan tersebut dengan kuantitas atau bilangannya. Oke, banyak soal-soal di buku paket, kerjakan. Kalau banyak mengerjakan, insya Allah akan bisa. Oke anak-anak, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.